إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidati At-Tahawiyah, yaitu penjelasan singkat, komentar singkat terhadap matan Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala. Kita di poin terakhir yang kita bahas di poin 127 ya, yaitu perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Yani kita ahli sunnah tidak boleh berdebat tentang Al-Quran dan kita bersaksi bahwa dia Al-Quran kalam Allah Rabbul Alamin. Nah, sebagai penjelasan pelengkap dan sebagai pengantar ke poin berikutnya, poin 128 dan poin 129 nanti, kita akan kaji sekarang secara rinci terkait bagaimana akidah ahli sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas bahwa konsep Al-Quran menurut ahli sunnah atau ahli sunnah wal jamaah bersikap terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu yaitu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi pertama, annal Quran kalamullah. Yang pertama, Al-Quran kalamnya Allah. Pondasi yang kedua, munazzalun. Yani annal Quran munazzal. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna Al-Quran gairu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Dan ini penting, perkataan Al-Quran bukan makhluk. Jangan sampai mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, saya tidak tahu. Enggak boleh. Atau saya ragu, atau saya tawakuf. Orang yang tawakuf seperti itu, para ulama menghukumi tidak diponis Jahmiyah, tapi diponis sesat. Diponis sesat yang mengatakan Al-Quran saya tawakuf makhluk atau bukan makhluk. Saya tidak mau menyatakan apapun, makhluk atau bukan makhluk. Tidak boleh, wajib mengatakan Al-Quran kalamullah sebagaimana yang kita sampaikan ini. Lalu minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Yang keempat, minhu bada'a, dari Allah, yakni annal Quran minhu bada'a. Al-Quran dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Al-Quran itu akan kembali. Nah, kita bahas satu persatu bersama dari 5 prinsip ini. Yang pertama, dalil berkaitan tentang Al-Quran kalamullah. Ya. Berbicara tentang Al-Quran kalamullah, maka ini merupakan cabang pembicaraan dari sifat kalam bagi Allah. Oleh karenanya kenapa Al-Quran itu diingkari dia bukan kalamullah oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah? Karena mereka tidak menetapkan sifat kalam. Mereka kan tidak menetapkan sifat kalam. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah itu tidak bicara. Karena yang bicara itu makhluk. Gitu. Maka pembicaraan Al-Quran kalamullah atau bukan kalamullah, gitu ya, ini cabang sebenarnya pembicaraan dari sifat Allah, itu sifat al-kalam. Nah, kita lihat dulu dalil-dalil bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Dan kita dengan Asy'ariyah sama-sama menetapkan sifat kalamnya ya. Asy'ariyah
Sebagaimana pembahasan yang lalu, Asy'ariyah itu menetapkan sifat kalam. Karena di antara sifat kalam ini salah satu di antara 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Hanya bedanya kalau al-kalam menurut Asy'ariyah, Allah itu kalamnya kalam binafsihi. Allah itu kalamnya kalam binafsihi, tidak kalam terdiri dari lafaz-lafaz, huruf-huruf, makna-makna yang terdengar. Jadi mereka mengingkari sifat as-saut. Kalam Allah itu memiliki suara yang terdengar, itu mereka ingkari. Ya. Sehingga kata mereka Al-Qur'an itu Allah disifati kalam, tapi kalam binafsihi. Kalam binafsihi. Kalam pada dirinya. Maka Al-Quran kalau menurut Asy'ariyah, Al-Quran ini betul kalamullah tapi hanya makna. Yani Allah yang menyampaikan makna kepada Jibril, lalu Jibril yang mengungkapkannya. Berarti hakikat kalamnya kalam Jibril atau kalamnya Muhammad. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Silakan merujuk ke video sebelum ini, ya. Itu sudah kita jelaskan. Jadi Asy'ariyah sendiri dalam penetapan sifat kalam itu tidak benar. Berbeda dengan ahli sunnah dalam penetapan kalam. Kalau ahli sunnah menetapkan Allah memiliki sifat kalam, yakni kalam terdiri dari lafad-lafad, huruf-huruf, makna-makna. Bukan sekedar huruf tanpa makna, lafad tanpa makna. Dan kalam Allah masmu'un, yakni lahu saut. Kalam Allah itu terdengar, memiliki suara. Dalil kalam Allah terdengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru. Ya, dalam ayat Allah menyeru, Allah berfirman terdengar oleh makhluk. Dan tidak setiap makhluk diajak bicara langsung oleh Allah. Hanya manusia-manusia pilihan tertentu. Hatta para anbiya, para rasul jemaah. Tidak setiap nabi rasul diajak bicara oleh Allah. Hanya tertentu yang diajak langsung bicara Allah merupakan kekhususan. Contohnya Nabi Musa alaihissalam yang digelari Kalimur Rahman, yang diajak bicara langsung oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman wa kalamallahu. Jadi yang ngomong, yang bicaranya Allah sebagai fa'il di situ, sebagai subjek. Wa kalamallahu Musa takliman. Allah yang telah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, dalil-dalil secara umum Allah disifati dengan sifat kalam. Contohnya dalam surah An-Nisa 87 jemaah. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi hadisan." Maka siapakah orang yang paling benar hadisnya, perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah An-Nisa ayat 122-nya, "Wa man asdaqu minallahi qilan." Dan siapa yang paling jujur daripada Allah perkataannya. Jadi Allah disifati berbicara. Demikian pula dalam ayat banyak di Quran ada lafaz wa id qala. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Allah bicara. Nah, kalau bicara yakni terdengar. Maka keliru pemahaman Asy'ariyah tentang kalam Allah kalam binafsihi. Kenapa mereka ingkari suara Allah, lafaz-lafaz makna? Karena ujung-ujungnya tetap mereka katakan kalau begitu berarti sama dengan makhluk. Mereka ingkari itu. Sehingga ditakwil bahwa kalam Allah kalam binafsihi. Lalu yang disampaikan kepada para nabi apa? Jadi nabi itu tidak mendengar kalam Allah, hanya diilhamkan gitu. Semacam itu cuma. Jadi sebuah makna diilhamkan kepada Rasul, baik Jibril atau Muhammad. Jadi mereka pun khilaf. Bisa jadi Muhammad, bisa jadi Jibril katanya. Berarti ujung-ujungnya Asy'ariyah tidak mengimani kalau Quran kalam Allah secara hakiki, tapi makna yang disampaikan kepada Jibril atau Muhammad. Berarti di poin ini pun sudah menyimpang. Ya. Baik. Contoh misalnya wa id qala Allahu ya Isa. Nah, ini di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa. Tuh. Dan ini menunjukkan jemaah kalau nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad, Allah panggil itu langsung namanya. Ya, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Kalau Rasul tidak pernah dipanggil begitu oleh Allah sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan Rasulullah. Allah kalau panggil Nabi kita Muhammad SAW panggilnya ya ayuhan Nabi.
Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kalaupun disebut nama nabi dalam Quran disebut Muhammadun disebut. Ini bukan panggilan tapi pengkabaran. Itu pun selalu digandengkan dengan pangkat gelar beliau sebagai rasul. Contoh Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu dan seterusnya. Muhammadun enggak sekedar itu, Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan gelarnya, kalau disebut nama Nabi Muhammad pun disebut Muhammad selalu disertakan dengan gelar, dan itu bukan panggilan tapi pengkabaran. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersama Muhammad para sahabat asyidda'u 'alal kuffar ruhamma'u bainahum dan seterusnya. Tapi ini contoh saja. Wa qala Allahu ya Isa. Demikian pula di dalam surah An-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu. Ya. Kalimat Rabbmu. Apa maksud kalimat di sini? Yani kalam Allah sidqan wa adlan, dengan benar dan adil. Ya. Demikian pula yang tadi wa kalamallahu Musa, ini surah Nisa 164. Wa kalamallahu Musa takliman. Ya. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Demikian pula misalnya dalam surah Al-Baqarah para jemaah ayat 253. Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan di antara sebagian para rasul yang tidak dimiliki rasul yang lain. Jadi rasul utamanya itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat, enggak. Contohnya di antara para rasul ulul azmi. Ulul azmi pun ada yang lebih afdal lagi, dua orang nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam surah Al-Baqarah 253 Allah berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din." Itulah para rasul. Ini rasul-rasul kami yang kami telah unggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Lalu kata Allah, minhum, di antara mereka, tidak semuanya, di antara mereka man kalamallahu, ada yang diajak bicara langsung oleh Allah, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan di antara mereka ada yang Allah tinggikan beberapa derajat. Ini dalil menunjukkan Allah berbicara. Demikian pula dalam surah Al-A'raf 143, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Di sini orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah tidak bisa menyelewengkan ayat. Kalau di ayat yang tadi An-Nisa wa kalamallahu Musa, itu Allahunya diganti Allah menjadi objek. Jadi Allah yang diajak bicara oleh Musa. Ini masih bisa di situ. Karena Musa itu bisa dihukumi sebagai subjek, bisa sebagai objek. Ya. Karena tidak ketara di situ, bisa diotak-atik. Tapi pada ayat ini, A'raf ayat 100, tidak bisa lagi mengotak-atik, yang menunjukkan yang bicara itu memang Allah, bukan Musa. Lihat di sini, walamma ja'a Musa limiqatina, manakala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah Allah tetapkan. Perhatikan, wa kallamuhu rabbuhu. Wa kallamuhu rabbuhu. Kata rabbuhu ini sudah dipastikan, nggak bisa diotak-atik, dirubah-rubah harokat, nggak bisa. Rabbuhu, kalau apalagi yang mempelajari ilmu nahwu, kalau wa kalamahu rabbuhu, kalau rabbuhu pasti itu adalah fa'il, dan yang diajak bicaranya hu domir, yakni Musa. Nggak bisa dirubah di sini. Kalau tadi bisa dirubah-rubah, maka dalil ini menunjukkan yang bicara itu Allah, bukan Nabi Musa. Kemudian Allah ngajak bicara langsung. Nah, dalil yang menunjukkan Allah itu memiliki suara, kedengaran suara Allah kalau berfirman, ini surah Maryam ayat 52 jemaah. Allah mengatakan wa nadainahu, dan kami telah memanggil dia min janibit tur al-aiman, dari sebelah kanan gunung Tur. Kalau munada itu yang dipanggil, diseru, itu ada suara jemaah. Karena ucapan itu ada 3 macam ya, ada munajat, ya,
ada munada. Kalau munaja berbisik, masih ada suara tapi pelan. Kalau munada keras. Makanya sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna hatta nunaji am ba'idun hatta nunadi? Wahai Rasul, Allah itu apakah dekat dengan kita sehingga cukup berbisik kalau doa? Atau Allah itu jauh sehingga kalau doa kita harus menyeru dengan suara keras? Menyeru, munada, yakni memanggil, menyeru dengan suara keras. Maka Nabi enggak menjawab, tapi Allah yang menurunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah yang diapit dengan 2 ayat puasa. Itu perintah puasa di 180. Berapa Ustaz syahrul Ramadan? 185. Ini 186, 187-nya juga ayat puasa. Uhilat lakumus syiyam ar-rafath. Ini isyarat jemaah ya, kalau bulan puasa itu bulan untuk memperbanyak doa. Karena ayat tentang doa ini diapit oleh 2 ayat puasa sebelum dan setelahnya. Allah turunkan Al-Baqarah 186 sebagai jawaban. Apa kata Allah? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Apabila hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, maka sungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan qul. Biasanya kalau ada pertanyaan dari umat Muhammad SAW, Rasul nggak bisa jawab, maka Allah yang jawab itu biasanya Allah pasti katakan qul. Jadi jawab Muhammad, jawab. Pakai perantara qul. Tapi giliran doa enggak pakai qul. Yas'alunaka 'anil mahid qul. Yas'alunaka 'anil ahillah qul. Yas'alunaka 'anil apa lagi? Anil khamr wal maisir. Maka para jemaah semuanya pakai qul kecuali pada ayat ini, yaitu Allah mengatakan fa inni qaribun, maka sungguhnya aku dekat, enggak pakai qul. Ini isyarat kalau doa langsung kepada Allah tanpa pakai perantara. Yani makhluk artinya meminta kepada makhluk agar disampaikan kepada Allah, enggak demikian, tapi langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, doalah kepadaku langsung, aku akan mengijabah, kata Allah. Ini rahasianya. Lalu apa kata Allah? Aku dekat. Berarti tadi pertanyaannya, apakah Allah dekat sehingga cukup munajat kalau doa yang berbisik saja? Maka ini hukum asal doa adalah pelan sir. Hukum asal zikir juga sir. Kecuali zikir, doa yang dikhususkan, dikecualikan keras. Contoh talbiyah itu keras. Contoh azan itu keras. Adapun selain itu, hukum asal baca Quran sir. Hukum asal baca Quran adalah doa, dzikir, semuanya sir. Nah, kaitan dengan bab kita di sini para jamaah sekalian, bahwa Allah menyebutnya kami menyeru, wa nadainahu, kami menyeru. Berarti Allah berbicara keras terdengar. Demikian pula dalam surah Syu'ara 10, wa id nada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Rabbmu memanggil, menyeru, memanggil, ya. Taib. Dalam surah Al-A'raf 22 juga wa nadahuma rabbuhuma, dan kemudian Rabb mereka berdua, yakni Musa dan Harun, menyeru, memanggil mereka. Nah, la Adam dan Hawa, ya. Wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb mereka berdua, yakni siapa? Adam dan Hawa, menyeru, memanggil, alam anhakuma antilkuma asyajarah. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan Allah disifati kalam dan kalam Allah terdengar. Taib. Adapun sekarang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah secara spesifik, bukan dalil yang menunjukkan Allah berbicara, bukan, tapi Al-Quran kalam Allah ditegaskan langsung oleh Allah. Yang pertama surah At-Taubah ayat 6 jemaah. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kata Allah, jika salah seorang dari orang musyrik minta perlindungan, minta suaka kepadamu wahai Muhammad,
maka fa'ajirhu, beri dia suaka, beri dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka kalau kalian beri perlindungan nanti mereka akan mendengar kalam Allah. Mendengar apa maksudnya di sini jemaah? Orang kafir kalau dibawa ke rumah kita, ke masjid kita, maka Imam Bukhari dengan ayat ini berdalil boleh orang kafir masuk, ya, masuk masjid. Tentu ketika ada kemaslahatan, ya. Kalau untuk merusak, jangankan orang kafir, orang Islam pun jangan dimasukkan ke masjid kalau tujuan untuk merusak. Jadi Sumamah bin Asal ketika ditangkap dan ditahan, diikat di tiang masjid. Nah, kata Imam Bukhari menunjukkan orang musyrik itu boleh masuk masjid, dan orang musyrik najis bukan badannya, najis keyakinannya, keimanan, akidahnya itu yang najis artinya. Mereka kufur kepada Allah, najis. Bukan najis zahir tapi najis batin, najis maknawi. Maka kalau salaman dengan orang kafir misalnya atau sentuhan dengan orang kafir tidak perlu dicuci tangan. Ini ada sekelompok Islam sekarang kayaknya enggak, dulu suka dicuci tangan juga kalau salaman dengan antum salaman sama mereka itu mereka cuci. Antum sholat di masjid mereka pel lagi itu. Yang pernah masuk kelompok itu ketawa-ketawa sendiri, dia pernah. Sekarang katanya sudah sudah rapat ormas katanya, jadi sudah enggak lagi. Wallahu a'lam. Jadi orang kafir asli saja tidak najis, apalagi orang Islam yang mereka kafirkan. Tapi berjemaah dari ayat ini, yang dimaksud mereka mendengar ayat Allah itu apa? Mereka mendengar Al-Quran dibacakan. Sumamah bin Asal masuk Islamnya gara-gara dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar kalamullah dibacakan. Rasul menyampaikan kajian, Rasul sholat. Ya. Nah, ini para jemaah, orang kafir mendengar Quran dibacakan bisa dapat hidayah karena dia paham maknanya. Inilah hikmah kalau kita mentadaburi, memahami ayat Al-Quran bisa mendatangkan hidayah. Tapi kalau kita enggak paham, tetap dapat pahala, enggak masalah, lumayan. Kita enggak paham Quran, cuman baca doang, tetap dapat pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ini hadis luar biasa jemaah. Ibadah yang paling agung karena enteng, gampang, namun pahalanya melimpah adalah baca Quran. Gak ada lagi selain baca Quran. Kalau sholat masih capek-capek aja. Ini ndak enteng, ringan, gak capek. Tapi kalau baca luar biasa, pahala melimpah. Karena sehuruf hasanah dilipatkan 10. Yani alif lam mim, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku ndak mengatakan alif lam mim sehuruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Yani kalau baca alif lam mim berapa? 30 hasanah. Alif lam mim to alif lam mim 30. Dzalikal kitab, terus satu lembar itu berapa? Ratusan ribuan. Dalam hitungan menit sudah mengantongi pahala, istilah kalau mengantongi itu sudah ribuan, ratusan ribuan pahala. Maka mari jamaah perbanyak baca Quran, apalagi sekarang nih pasca Ramadan. Jangan putus, selesai Ramadan selesai baca Quran. Di antara keburukan suatu kaum adalah ketika ke masjid di bulan Ramadan, lalu setelah Ramadan tidak lagi ke masjid. Baca Quran di bulan Ramadan, setelah Ramadan tidak baca lagi Quran. Tarawih, yakni sholat malam di bulan Ramadan, setelah Ramadan tidak lagi sholat malam. Ini keburukan dan ini dosa jemaah. Ini dosa tanpa sadar. Maka taubati, mari taubati, perbanyak istighfar setelah Ramadan ini. Ya. Jadi para ulama menyebut ini dosa, kesalahan ini. Makanya Bishr al-Hafiz sampai mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh celaka kaum, buruk satu kaum yang dia tidak kenal Allah kecuali Ramadan saja. Banyak loh jemaah, kaum muslimin saudara kita banyak ke masjid karena Ramadan saja. Selesai Ramadan tidak pernah, seumur hidupnya tidak pernah lagi ke masjid, tidak pernah. Itu karena Ramadan saja, masya Allah. Makanya kalau di Ramadan itu rajin, wajar karena setan dibelenggu. Sehingga kalau kita sekarang tetap ke masjid, tetap ibadah, tetap istiqomah, walaupun mungkin porsinya kurang, tidak masalah. Karena memang beda. Di Ramadan setan dibelenggu. Maka kalau di Ramadan masih berbuat maksiat, itu menunjukkan orang ini kebangetan lemahnya iman. Karena setan dibelenggu, memang yang dibelenggu kelas apa? Maradatus syayatin. Maradah itu yang pentolan-pentolannya, yang pejabat-pejabat kelas tingginya, yang keroco-keroconya kelas 3 dibiarkan berkeliaran oleh Allah tetap.
Maka kalau ada juga maksiat, maka wajar karena setan yang kelas 3-nya tetap dibiarkan. Sehingga kalau ada orang Islam yang berbuat maksiat juga di Ramadan, menunjukkan lemahnya iman. Karena yang ganggunya setan kelas apa? Setan kelas cocot. Setan kelas 3. Sangat rendah berarti. Imannya itu rendah sekali. Rendah sekali. Maka wajar kalau di bulan Ramadan orang yang jarang ke masjid, nggak pernah ke masjid, pada ke masjid. Kenapa? Karena demikian. Musim berkah, Allah berkahi. Nah sekarang tetap istiqomah para jemaah. Taib, yaitu At-Taubah ayat 6. Dalil yang lain di surah Al-Baqarah ayat 75. Ini tentang orang-orang Yahudi. Ya. Yang kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kamu masih berharap mereka akan percaya kepada Muhammad, padahal sebagian mereka sudah mendengar kalam Allah. Apakah Allah ngomong kepada orang Yahudi? Yani bukan, yani mendengar firman Allah, yani membaca kitab wahyu, ya membaca Taurat. Jadi semua jemaat Taurat, Injil semuanya itu kalamnya Allah. Al-Quran kalamnya Allah. Demikian pula surah Al-Fatih ayat 15, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka menghendaki untuk merubah kalam Allah. Merubah bukan yakni pembicaraan Allah, tapi merubah kalam Allah, merubah kitab, merubah Al-Quran, merubah Taurat. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwa yang namanya kitabullah yang diturunkan kepada para anbiya itu kalamnya Allah, termasuk Al-Quran, ya. Taib. Banyak ayat yang lain, antum catat saja, misalnya Al-Kahfi 27, kemudian An-Naml 76, ya. Taib. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan kalau Quran kalam Allah. Yang kedua apa tadi? Munazzalun, yang punya apa? Sendal sendal atau apa? Helm barangkali hujan diamankan. Taib. Dalil yang menunjukkan Quran munazzal, diturunkan, sangat banyak sekali para jemaah. Contoh syahrul Ramadan alladzi unzila. Tuh. Al-Baqarah ayat 185 tadi. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya. Berarti Quran diturunkan oleh Allah. Contoh yang lain lagi, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna. Kata Allah, kami yang telah menurunkan yakni Al-Quran. Ya. Kemudian dalam surah Al-Isra juga demikian. Allah mengatakan Quran, ini hanya contoh dan banyak ayat-ayat lainnya yang menunjukkan Quran diturunkan. Allah berfirman, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran tersebut tanzilan, yakni berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ini untuk menguatkan, mengokohkan Nabi. Dan Al-Quran memang wahyu yang cocok untuk segala zaman, ya, diturunkan, yakni sesuai dengan peristiwa-peristiwa saat itu. Taib. Lalu yang ketiga para jemaah, Al-Quran itu apa tadi yang ketiga? Yang pertama kalamullah, yang kedua munazzalun, yang ketiga ghair makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Dalilnya Al-Quran itu bukan makhluk. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf jemaah, ayat yang ke-54 ya. Di surah Al-A'raf ayat 54. Quran itu bukan makhluk. Ya. Kalau pengen gampangnya sih, Al-Quran bukan makhluk, ya karena Al-Quran kan kalamnya Allah. Kalam Allah. Semua sifat Allah ya jelas bukan makhluk gitu. Cuman kalau mau detail rinciannya, dalilnya ini dia. Al-A'raf 54, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, lahu didahulukan objek di sini, lahu. Kalau objek didahulukan dalam susunan bahasa Arab ini memiliki fungsi pembatasan, yakni hanya.
terjemahnya hanya, seperti iyaka. Iyaka itu objeknya, didahulukan iyaka, berarti terjemahnya hanya. Wa 'alallahi, didahulukan 'alallahi objeknya, maka penghususan. Termasuk ala lahu, hanya milik Allah. Ala lahul khalqu, asalnya ala al khalqu wal amru lillah, asalnya begitu. Asalnya, cuman didahulukan lahunya itu, lahul khalqu wal amr, berarti menunjukkan penghususan, pembatasan, yakni hanya milik Allah lah. Al khalqu penciptaan makhluk, dan wal amru al amr urusan atau perintah. Nah, di sini dibedakan antara al khalqu makhluk dengan al amr. Jelas ya di sini. Nah, apa itu al amr? Di antara tafsiran al amr itu dijelaskan di dalam surah Syura ayat 52 jemaah. Jadi kalau mau berdalil bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, harus dengan dua ayat ini. Yang pertama tadi Al-A'rafnya yang menunjukkan bahwa Allah membedakan antara al-khalqu dengan al-amru. Lalu apa tafsir al-amru? Itu di surah Syura ayat 52. Sehingga menjadi menjadi jelas pendalilannya, menjadi jelas taujihnya. Ya, baik. Allah menjadikan al-khalqu lain dengan al-amru dalam ayat ini, surah Al-A'raf 54. Ya kan? Ada waw di situ. Waw yang dia waw ataf yang menunjukkan adanya al-mughayyarah. Ya, karena dalam kaidah bahasa Arab bahwa al-ataf, waw ataf seperti itu dan seperti ini menunjukkan yaqtadil mughayyarah. Berarti al-khalqu lain, al-amru lain. Lalu apa al-amru? Di surah Syura, al-amru yaitu Quran. Berarti ketika Allah bedakan antara Al-Quran dengan al-khalqu, menunjukkan Al-Quran bukan al-khalqu, Al-Quran bukan makhluk. Karena Allah bedakan ada al-khalqu, ada al-amru di situ dalam satu ayat. Dengan menggunakan waw ataf yang berfungsi apa tadi waw ataf itu jemaah? Untuk membedakan yang disebutkan. Ya. Untuk membedakan. Apa dalilnya di surah Syura tadi 52 yang menunjukkan al-amr adalah Al-Quran? Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad, yakni ruh kitab, ruh yakni Al-Quran, yang dia min amrina dari perkara kami. Ya, kami wahyukan kepada engkau Al-Quran min amrina, Al-Quran dari perkara kami. Maka di sini menunjukkan al-amr yakni Al-Quran. Taib, ini dari ayat berjamaah. Ya. Maka Al-Quran adalah amr makhluk yang disebut oleh Allah, bukanlah amr dari Allah. Maka dibedakan antara Al-Quran dan makhluk. Berarti Al-Quran bukan makhluk karena dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dalil dari hadis jemaah adalah doa ketika singgah di sebuah tempat yang dianggap angker atau tempat yang sepi, sunyi, yang kita belum singgah sebelumnya, maka Nabi berlindung dengan kalam Allah. Ya, kata Nabi, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, manzilan, tempat berarti umum, mau gedung kosong, rumah, mau sawah, mau kebun, mau apa saja, hatta udara, ya, apa saja, namanya manzilan, tempat umum berarti. Faqala, lalu membaca a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq. Lam yadurahu syai', perhatikan, lam yadurahu syai'un, maka tidak akan ada yang memudaratkan, syai'un juga umum. Tempat tadi umum, syai'un yang memudaratkan juga umum. Umum itu apa saja, baik jin, manusia, binatang, hewan, jahat, apa saja, tidak akan mengganggu hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut, kata Nabi. Ini pengganti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah lewat di sebuah tempat, dia ngomong, permisi jangan ganggu kami lewat, permisi penguasa tempat ini jangan ganggu. Orang kita banyak orang Islam. Saya pernah lihat orang yang dia lewat, mbah putu mau lewat mbah, sampai motor ini, motor, mbah jangan ganggu mbah, putu mau lewat mbah jangan ganggu.
Loh kok jalu enang mbah sapa? Harusnya baca a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Nah, pembahasan kita di sini a'udzu bikalimatillahi tammati. Aku berlindung dengan kalamullah. Tuh, aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalau kalamullah itu makhluk, Al-Qur'an itu makhluk, berarti Nabi berlindung kepada makhluk. Syirik tidak? Perbuatan syirik, berlindung kepada makhluk. Maka dia bukan makhluk. Maka Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah. Yang keempat, apa yang keempat? Minhu bada atau mana? Yang mana dulu? Semuanya kan 5 ya. Yang keempat apa? Minhu Minhu bada'a. Dari Allah Al-Quran itu bermula. Minhu bada'a. Ya. Minhu bada'a. Jadi maknanya Al-Quran dari Allah mula. Yani yang berfirman pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yani annallaha takallama bihi ibtidaan. Jadi nanti walaupun kita baca ayat bahwa Al-Quran kalamnya Jibril, enggak masalah. Kita tenang, punya keyakinan Al-Quran yang pertama kali berfirmannya adalah Allah. Yani Allah yang pertama kali berbicara. Nanti dalam Quran disebutkan misalnya Al-Quran kalamnya Rasul. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini kita tidak masalah, tenang. Kita yakini Quran kalamnya Allah. Terus itu katanya kok kalamnya Muhammad Rasul yang mulia atau kalamnya Jibril Rasul yang mulia. Nah, maka di sini kita katakan Al-Quran itu memang disandarkan dalam Quran ya, penyandaran kepada Allah. Al-Quran itu kalamnya Allah, juga disandarkan kepada Jibril. Al-Quran kalamnya Jibril, juga Al-Quran kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang pertama disebutkan di Quran, Al-Quran kalamullah yang tadi, hatta yasma'a kalam Allah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Al-Quran itu kalamnya Jibril. Itu surah At-Takwir jemaah. Ayat yang ke-19 dan 20. Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sesungguhnya Quran kalamnya Rasul yang mulia, yang disifati dzi quwwah, yang memiliki kekuatan. Siapa? Jibril. Rasul yang mulia ini Jibril. 'Inda dzil 'arsy makin, di sisi zat yang memiliki aras. Ya. Contoh yang ketiga, Al-Quran disandarkan kepada Nabi Muhammad, perkataan Muhammad. Contoh dalam surah Al-Haqqah ayat 44:1. Allah mengatakan innahu, mirip ayatnya, mirip, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Sesungguhnya Quran ucapan Rasul mulia Muhammad, bukan perkataan penyair. Nah, kita jawab sekarang berjamaah. Apa maksud berarti? Bukankah Quran kalamullah, Allah yang berbicara pertama kalinya? Betul. Namun disandarkan kepada Jibril dan Muhammad, lakin udhifa ilaiha li'annahuma yuballighanihi. Mereka disandarkan kepada Jibril dan Muhammad Al-Quran karena sebab keduanya, berarti ini kawan, karena sebab keduanya yang menyampaikan Quran dari Allah. Karena keduanya punya yang menyampaikan. La li'annahum ibtida'ahu, bukan yang pertama kali berbicara mereka berdua, bukan, tapi sekedar penyampai. Boleh-boleh saja kalau seseorang yang menyampaikan suatu perkataan lalu disandarkan kepadanya perkataan itu, tidak masalah. Tapi bukan berarti yang pertama kali dia mengatakan. Karena yang pertama kali mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari minhu bada'a, dari Allah bermula. Lalu apa makna wa ilaihi ya'ud? Kepada Allah kembali. Maka ini dua makna. Makna yang pertama para jemaah, sebagaimana dalam sebuah asar bahwa Al-Quran akan lenyap pada suatu malam nanti di akhir zaman. Al-Quran akan lenyap di dada-dada kaum muslimin pada saat itu nanti. Dalam semalam serentak Allah lenyapkan Quran. Allah tarik kembali Al-Quran.
Kemudian yang ditulis-tulis juga akan dihilangkan oleh Allah. Seluruh mushaf-mushaf yang ada tiba-tiba di malam itu hilang semuanya. Manusia paginya mau lihat Al-Quran, membaca Quran, semuanya lenyap, nggak ada lagi huruf-hurufnya, kosong semuanya. Yang tertulis di tembok-tembok, tertulis di dinding, di kertas-kertas, tertulis di apapun, benda-benda akan hilang pada satu malam. Orang yang hafal Quran pagi mau baca Quran, dia tidak bisa baca. Dia membaca Al-Quran, nggak bisa. Lalu setelah itu Allah wafatkan setiap orang yang beriman. Mati serentak setiap orang yang beriman. Maka kepada orang yang paling buruklah kiamat terjadi. Jadi tidak mungkin ada orang beriman, lalu dia mengalami kiamat kubro. Maka jemaah, kiamat kubro itu tidak semua orang mengalaminya. Tapi kalau kiamat sugro, itu kematian, mengalami semuanya, nggak ada satupun makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Demikian kiamat kubra itu artinya kiamat hancurnya alam semesta ini ketika ditiup sangkakala yang pertama kali oleh malaikat Israfil. Adapun kiamat sughra yakni kematian. Kata Nabi, "Idza matal insan faqad qamat qiyamatu." Sungguhnya apabila seorang mati, maka telah datang kiamatnya. Sebenarnya ini yang harus kita waspadai jemaah. Kiamat kecil ini, kiamat mati ini yang harus kita waspadai karena demikian dekatnya. Orang kepeleset mati, selesai, dan dia masuk ke alam akhirat, sudah putus amal, sudah tidak bisa lagi beramal, yang ada tinggal penyesalan. Maka ini yang harus kita waspadai. Maka Nabi senantiasa peringatkan kita, aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak kalian mengingat penghancur segala kelezatan, yakni kematian. Itu yang harus kita ingat terus. Bukan kiamat jauh-jauh yang besar-besar, jangan. Ini dulu yang harus kita selalu ingat selalu kita untuk mengingat kematian. Yang timbulnya bukan putus asa, timbulnya semangat ibadah, semangat al-istidad mempersiapkan kematian kita. Baik, azan dulu, fadhal, kita lanjut sedikit.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang paling buruk adalah ketika mendapati kiamat al-kubra, maksudnya sebagaimana kata Nabi, inna min syiraril khalq, di antara seburuk-buruk makhluk adalah man adrakatus sa'atu wa hum ahya, yaitu siapa yang mendapati kiamat dalam keadaan masih hidup. Maka di antara tanda orang yang beriman, ya, walaupun iman yang sangat minim sekalipun, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat terjadi. Sehingga kiamat hanya kepada orang-orang yang kufur, tidak ada lagi nama Allah disebutkan. Sebagaimana dalam asar termasuk Al-Qur'an dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, yadrusul islamu hatta la yudram ma siyamun wala salatun wala nusukun wala shadaqah. Ya, Islam akan lenyap, yakni pelan-pelan akan lenyap sehingga tidak ada lagi orang tahu apa itu puasa, apa itu salat, apa itu menyembelih, apa itu sedekah. Wa yusra ala kitabillahi ta'ala fi lailatin, dan Al-Qur'an akan dilenyapkan oleh Allah dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, sehingga tidak ada lagi di muka bumi Al-Qur'an satu ayat pun yang tersisa. Itu ya. Yani yusra alaihi fi lailatin. Fa yusbihun nas laisa baina aydihim Qur'an. Jadi Quran akan lenyap, manusia enggak ada lagi yang hafal Quran, la fi sudurihim wala fi masahifihim. Tidak dalam dada-dada mereka, tidak pula dalam mushaf-mushaf mereka. Yarfa'ullahu azza wa jalla, diangkat oleh Allah azza wa jalla. Ini makna dari kepada Allah Al-Quran kembali, yakni dicabut lagi oleh Allah, ditarik dari peredaran oleh Allah, itu dikembalikan kepada Allah. Annal Quran yusra bihi hatta la yabqa fil masahif minhu harfun wala fil qulubi minhu ayat. Ya. Al-Quran akan lenyap dan tidak tersisa di mushaf satu huruf pun, tidak tersisa dalam hati manusia satu ayat pun yang dihafal. Baik. Adapun makna yang kedua, kembali kepada Allah, makna yang kedua yakni ya'udu ilallahi wasfan, kembali kepada Allah yakni secara pensifatan. Karena Al-Quran dari Allah bermula, maka secara pensifatan ya kembali nanti kepada siapa? Yang telah mengeluarkannya pertama kali, yang telah berfirman pertama kali, maka akan kembali juga kepada Allah pada akhirnya. Karena Allah yang berbicara dengan Quran pertama kalinya, maka akan kembali pada akhirnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Siapa kelompok yang menyimpang jemaah dalam konsep Al-Quran ini? Yang pertama Mu'tazilah, yang mengatakan Quran adalah makhluk. Kemudian Asy'ariyah yang mengatakan Quran memang kalam Allah, tapi dia makna. Adapun lafaz dan huruf bukan, lafaz dan huruf yang ada di Quran bukan kalam Allah, tapi kalam siapa? Imma Jibril. Mereka juga khilaf di sini. Sebagian mengatakan katanya Jibril, sebagian mengatakan kalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Nah, kemudian para ikhwan sekalian, di antara kesesatan dari kelompok Jahmiyah ini dan juga kelompok lain terkait masalah Al-Quran, ada beberapa istilah. Kalau Jahmiyah jelas ya, akidahnya Jaham bin Safwan, dinisbatkan kepada seorang bernama Jaham bin Safwan. Di dalam konsep Quran, Jaham bin Safwan mengatakan tegas bahwa Quran makhluk, bukan kalam Allah. Kenapa? Karena mereka mengingkari sifat Allah. Nah, kemudian juga ada kelompok yang lain, artinya bukan kelompok lain, bagian daripada kesesatan dalam masalah Al-Quran ini, yaitu kelompok yang disebut Al-Waqifah namanya. Al-Waqifah. Ya. Siapa Al-Waqifah ini? Al-Waqifah ini yang mengatakan Quran itu makhluk atau kalamullah, makhluk atau bukan makhluk, saya tawakuf. Nah, orang seperti ini juga orang yang sesat di poin tentang Quran.
Ada lagi para ikhwan yang mengatakan kelompok ini namanya lafdhiyah. Nah, kalau lafdhiyah ini dikelompokkan oleh ulama kepada masih kelompok-kelompok Jahmiyah. Ya. Apa itu lafdhiyah? Lafdhiyah itu yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Siapa itu lafdhiyah? Kalau Al-Waqifah tadi apa jemaah? Orang yang berprinsip tawakuf terhadap prinsip Al-Quran. Yang Quran makhluk atau bukan makhluk, saya tawakuf, saya tidak mau komentar apapun. Ya, tidak mengatakan makhluk, tidak boleh mengatakan kalamullah, tawakuf. Jelas ya? Sekarang siapa itu lafdhiyah? Lafdhiyah itu orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Artinya lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Nah, orang yang mengatakan ini dihukumi sebagai Jahmiyah karena sama dengan mereka, ya, seolah-olah sama dengan mereka. Maka orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka dia Jahmi, ya, atau mengatakan Quran bil lafzi makhluk, Quran lafadku makhluk, ini Jahmi. Ini ketika Jahmiyah dan kelompok-kelompok mereka ini ketika sudah tidak memiliki lagi kekuasaan saat itu berjamaah. Karena memang di awal-awal terjadi fitnah ini, ya, fitnah Al-Quran makhluk sampai para ulama dibunuh, Imam Ahmad dipenjara, ya, itu karena yang berkuasa saat itu adalah ahli bid'ah. Artinya kelompok Mu'tazilah mendekat kepada khalifah saat itu, sehingga khalifah terpengaruhi. Makanya penguasa itu tergantung siapa yang dekatnya, sehingga akan pengaruhi kepada ajaran aliran. Dan nanti yang bahaya memaksa mendoktrin kepada rakyat untuk berpemahaman seperti itu. Termasuk pada zaman itu Khalifah Al-Ma'mun, 3 generasi oleh Imam Ahmad hidup di situ, dipaksa rakyat umat Islam untuk berakidah seperti itu tentang Quran. Quran adalah makhluk, yang ngomong Quran kalamullah dibunuh atau dipenjara. Dan banyak ulama yang mati. Berat fitnah zaman itu jemaah. Termasuk Imam Ahmad. Hanya Imam Ahmad dia berani. Ulama lain saking takutnya dan saking bahayanya fitnah ini sehingga mereka mengambil rukhsah. Karena boleh jemaah, kalau memang mengancam nyawa, boleh kita mengatakan kata-kata kufur sebagai bentuk yakni menyelamatkan diri. Boleh. Sehingga sebagian mereka mengatakan terang-terangan Quran makhluk, tapi hatinya tidak. Karena beratnya fitnah, supaya tidak dibunuh pokoknya oleh penguasa saat itu, yang sudah dipengaruhi oleh kelompok Mu'tazilah tadi, menguasai. Ada ulama yang ngambil jalan dengan cara melakukan tauriyah. Jadi mengatakan perkataan yang dipahami oleh yang bertanya adalah Quran makhluk, padahal maksudnya bukan Qurannya. Jadi dia tunjuk dulu jarinya. Kamu Quran makhluk atau kalamullah? Kamu, iya saya. Dia tunjuk jarinya. Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini nih makhluk. Oh, mantap kamu. Padahal maksud makhluk apanya? Jarinya makhluk. Sebagian kamu, ulama kamu, ya, Quran makhluk atau kalamullah? Saya, iya kamu, saya makhluk katanya. Jadi makhluk bukan Qurannya tapi saya. Demikian karena kondisinya berat, darurat, ya kawan. Imam Ahmad enggak mau tauriyah, enggak mau ngambil rukhsah. Imam Ahmad rela dipenjara, rela dibunuh. Sampai ini dipenjarakan. Dan dengan berkat jasa beliau kuat, ya, beliau ini, sehingga umat saat itu selamat bahwa Quran tetap kalamullah dan bukan makhluk. Tetap diyakini umat Islam sampai sekarang. Maka dikenallah Imam Ahmad dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dengan sebab membela akidah di poin ini. Taib. Nah, ketika berbalik jemaah, kekuasaan dipegang oleh Ahli Sunnah, akhirnya Jahmiyah itu pada takut akhirnya, sehingga ketika berkeyakinan Quran makhluk bukan makhluk, mereka mengambil jalan-jalan selamat tadi. Lafzi bil Quran makhluk katanya. Maka ulama saat itu yang ngomong begitu, pokoknya orang tidak jelas, maka masuk kepada Jahmiyah. Orang Islam Ahlu Sunnah harusnya ngomongnya bukan begitu, tapi Quran tegas, kalamullah bukan makhluk, kalamullah bukan makhluk. Bukan ngomong seperti tadi untuk mengkaburkan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk apa maknanya? Bisa bermakna Quran itu yang makhluk, bisa bermakna lafaz dia yang makhluk. Saya membaca Quran, suara saya betul makhluk.
suara saya. Tapi yang saya baca alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya baca ini makhluk atau kalamullah? Kalamullah yang saya baca. Yang saya baca kalamullah. Contohnya, kita nulis di kertas alhamdulillahirabbil alamin. Kertas ya dan huruf yang ada di situ makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang tertulis di situ lafaz-lafaz apa? Kalamullah. Kalamullah jemaah. Maka yang benar adalah sebagaimana diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. InsyaAllah kita lanjutkan ke poin 127 ya. Nggak tahu nanti judulnya apa. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.